Bu, Bapak Ibu. Jelas banget, Bu. Jelas, Bu. Baik, oke saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7C. Selamat pagi, Bu. Oke, good. Semuanya udah semangat nih. Udah siap untuk belajar informatika hari ini? Siap, Sudah, Bu. Udah siap, Bu. Nih kayaknya ada yang masih belum siap nih. Saya mau minta tolong sama Nanang mungkin untuk pimpin doa di kelas ini. Bisa, Nanang? Bisa, Bu. Bisa. Oke, terima kasih, Nanang. Minta tolong dibantu teman-temannya disiapkan dan baca doa. Silakan. Siap, Bu. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih, Nanang. Semuanya sudah siap, sudah ganteng, sudah cantik. Coba dilihat lagi, sebelah kanan kirinya ada sampah atau enggak. Kemudian atributnya sudah lengkap atau belum? Bukunya sudah siap atau belum? Ayo, kalau sudah semuanya, Ibu mau share materi ya. Komputer depan kalian juga sudah nyala, jadi kalian sudah bisa mulai untuk belajar. Ibu share materi dulu ya, Nak. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat, alhamdulillah. Baik, Nak. Jadi, materi kita hari ini, seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang folder dan file. Ya. Sebelumnya, kita review dulu yuk pelajaran kita di minggu sebelumnya. Kita sudah belajar tentang perangkat antarmuka pengguna. Salah satunya itu ada graphic user interface. Kemarin di tugas latihannya juga sudah saya singgung sedikit nih tentang objek dan fungsi yang ada di File Explorer. Saya mau minta tolong mungkin sama Deli bisa menyebutkan nggak contohnya yang sudah kita pelajari kemarin? Contohnya kemarin kita belajar tentang icon gunting, Bu. Itu untuk file, folder, atau file. Oke, terima kasih Deli. Berarti Deli semalam udah belajar ya, masih mereview materi minggu lalu. Oke, good teman-teman. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu mau kasih sedikit suplemen nih. Tapi bukannya Ibu mau nyuruh kalian minum vitamin, tapi supaya kita bisa lebih semangat lagi, Ibu mau ngasih kata-kata mutiara sedikit ya. Hal hebat tercipta dari rangkaian hal kecil yang disusun bersama-sama. Jadi, kalian jangan kecewa, jangan patah semangat kalau kalian hanya bisa melakukan hal kecil. Karena hal kecil itu jika dirangkai, maka akan menjadi hal hebat yang bisa menjadi bekal kalian. Nah, kutipan ini diambil dari Vincent van Gogh. Oke, anak-anak semuanya masih semangat ya? Masih, Bu. Oke, masih semangat. Bu. Baik, nah sebelum belajar nih, Ibu juga mau mensugesti kalian nih. Ayo sama-sama kita kosongin dulu gelas kita, supaya kita bisa isi lagi gelas kita dengan isi yang baru ya, dengan materi yang baru, dengan ilmu yang baru. Karena kalau gelas kalian masih penuh, Ibu tuangin air lagi, nanti yang ada airnya tumpah ya. Jadi sama-sama yuk, meskipun Bu saya udah paham Bu, gitu Bu saya udah tahu, yuk sama-sama kita kosongin lagi gelasnya supaya kita bisa dapat ilmu yang baru hari ini. Oke, anak-anak, apa sih yang kita mau pelajari hari ini? Yang pertama, Ibu mau kalian setelah belajar ini bisa menjelaskan pengertian file dan folder dengan benar. Yang kedua, Ibu mau kalian bisa menganalisis struktur folder yang benar. Dan yang ketiga, Ibu mau kalian bisa membuat folder secara terstruktur pada aplikasi File Explorer. Nah, anak-anak Ibu punya pertanyaan nih. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat loker? Yang kedua, perlu nggak sih kita meletakkan barang-barang di loker sesuai dengan kategorinya? Mungkin Windy bisa jawab nggak pertanyaan Ibu yang pertama? Windy pernah nggak sih ngelihat loker? Ada, Bu. Sering, Bu. Pernah. Oke, Biasanya Windy di kalau ruang lihat guru. loker di mana, Nak? Di ruang guru, Bu. Tempat Di ruang guru. guru. Oke. Nah, terus Windy, kalau di loker yang ada di ruang guru, biasanya isinya apa sih, Windy? Biasanya sih kalau saya lihat dari jauh kadang isinya keperluan guru, Bu, kayak buku-buku Oke, pembelajaran, berarti terus ada buku. Ya, betul. Oke, saya mau tanya lagi nih sama Elita. Elita, di rumah Elita ada loker nggak? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke deh. Nah, kira-kira kalau kita punya loker di rumah isinya apa ya?
Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin nggak sih loker di rumah tuh saya isi kasur? Enggak, Bu, enggak Tidak, Bu. Nah, Muat. kalau saya isi kulkas mungkin nggak ya? Nggak Enggak, bisa, Bu. Nggak Tidak bisa. muat, Bu. Oke. Jadi paling kalau loker saya bisa isi sama buku, sama kertas, mungkin juga bisa saya isi sama kerudung-kerudung, sama sapu tangan gitu ya. Betul nggak? Bisa nggak Iya, kalau barang-barang itu? betul. Bisa, Bisa. Bu. Betul. Bisa taruh Indomie juga, Bu. Indomie, oke. Di Stok rumah untuk saya sebulan ya naruh Elita ya. sepatu di loker, Bu. Oke, nah sekarang saya mau tanya lagi, barang-barang yang saya sebutin tadi, kira-kira boleh nggak sih saya campurin dalam satu loker? Misalnya saya taruh tadi Indomie, saya taruh tugas-tugas saya, kemudian saya taruh kerudung dalam satu loker. Kira-kira gimana kalau saya ngelakuin itu, Nak? Nanti Nggak ribet Nggak nyarinya, boleh, Bu. Nggak Nanti kalau Campur saya jadinya, Bu. mau cari kerudung, saya buka loker yang ada Indomie, kemudian kulkas ya, jadi saya harus nyarinya susah gitu. Oke, good. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar nih, Nak. Ini gambar apa ya? Ayo, Loker ada yang besi, tahu ini Bu. gambar apa? Apa, Nak? Gambar loker, Bu. Oke, Loker good. besi, Bu. Gambar loker, betul. Nah, kalian bisa lihat ya, Nak, ya, di loker itu ada beberapa laci. Betul kan ya? Ada 3 laci di dalam situ. Nah, tentunya laci-laci ini masing-masing punya kategori yang berbeda. Beda. Misalnya, Ibu punya loker di ruang guru, di laci paling atas isinya file-file dari kelas 7A. Kemudian yang tengah file-file di 7B. Kalau Ibu campur, lalu Ibu mau cari file 7A, nah jadinya Ibu membutuhkan waktu yang lebih lama. Itulah gunanya kita harus mengkategorikan file-file kita sesuai dengan kategorinya dalam satu folder. Oke, selanjutnya, Nak, Ibu punya masalah nih. Kalian bisa nggak sih ngocahinnya? Gimana caranya buat kita mengelola folder dan file supaya terstruktur? Jadi saat kita mau mencari, itu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Nah, dari sekarang coba deh kalian pikirin, kira-kira gimana ya caranya gitu, sambil nanti Ibu akan bentuk kelompok diskusi untuk kita bisa mencahin masalah ini. Oke, Nak, bahan belajar hari ini bisa kalian keluarin handphone kalian, kemudian kalian scan barcode atau masukin link yang ada di layar ini. Kalian bisa nanti mungkin di rumah atau minggu depan kalian mau ingat-ingat lagi materinya, kalian bisa buka di Google Site ini ya. Oke, udah di-scan anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Good. Bu. Di-scan boleh dibintangin dulu ya. Nah, selanjutnya nih, Nak, Ibu mau ngejelasin sedikit tentang 3 komponen penting dalam file manager. Yang pertama itu ada folder. Apa sih folder itu? Nah, di sini udah ada tulisannya ya, Nak, ya. Udah dijawab. Folder itu adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan sebuah file elektronis atau folder lain. Nah, mungkin menurut kalian nih ada yang masih bingung, Bu, file elektronis itu apa sih? Nah, ada lagi pertanyaan di sebelahnya. Apa itu file elektronis? Yang kita tahu kan kalau file itu ya data-data, Bu, gitu kan. Nah, penjelasannya itu adalah file yang diciptakan oleh komputer atau ponsel atau mungkin perangkat elektronik lain yang digunakan untuk menyimpan data secara diskrit pada alat penyimpanan elektronis. Nah, yang dimaksud diskrit di sini adalah data digital ya, Nak, ya. Oke, selanjutnya dalam file elektronis itu ada yang namanya ekstensi. Apa sih ekstensi? Coba, Rudi bisa bantu Ibu nggak? Kira-kira Rudi tahu ekstensi itu apa? Tahu, Bu. Iya, ada bacaannya ya, Rudi ya? Iya, Bu. Oke, boleh tolong Ibu bacain, Rudi? Ekstensi adalah nama pendek setelah tanda titik di akhir nama file, Bu. Oke, betul. Tanda titik setelah di akhir nama file. Bu, saya itu kalau ngetik Microsoft Word, saya simpen namanya tugas 1. Tapi pas saya mau buka, tulisannya jadi tugas 1.doc. Betul nggak? Nah, Bu, DOC-nya dari mana ya? Saya kan nggak nambahin DOC. Nah, itu namanya ekstensi, Nak. Jadi secara otomatis, kalau kita menyimpan suatu file, itu belakangnya akan muncul ekstensi sesuai jenis file yang kita buat. Selanjutnya, Ibu punya video nih, Nak. Yuk sama-sama kita simak dulu bagaimana caranya mengatur folder dan file supaya bisa rapi. Di bahan ajar tadi juga sudah ada ya. Mungkin kalau sekarang kalian nggak sempat tonton sampai habis, nanti bisa kalian simak lagi video ini.
Oke, videonya sudah selesai kita simak bareng-bareng. Sekarang pengelolaan folder dan file. Jadi, membuat dan mengelola file dalam folder yang terstruktur itu bisa menjadikan proses pencarian file bisa lebih mudah dan efisien. Seperti yang tadi sudah saya contohkan, kalau saya menaruh kerudung, Indomie, kemudian misalnya sapu tangan dan lain-lain dalam satu loker, kalau saya mau cari lagi pasti saya kesulitan. Beda halnya saya menaruh kerudung dalam satu loker, lalu kertas dalam satu loker. Saat saya mau cari barang tersebut, saya tahu itu lokernya nomor berapa, saya tinggal buka dan saya ambil barangnya. Oke, selanjutnya Nak, Ibu punya contoh nih. Nah, ini contoh beberapa file yang Ibu punya. Di sini kalau kalian lihat, ini type ini adalah ekstensinya ya, adalah jenis filenya ya. Yang pertama ada Ares, ini application, Balonku, Bruno Mars, ada IDM, ada keluargaku, dan lain-lain. Nah, ini kan masih dalam bentuk yang campur ya, Nak ya. Di dalam folder ini isinya macam-macam. Mulai dari aplikasi Ares, aplikasi IDM, sampai dengan ada foto Naruto. Nah, kalau misalnya Ibu mau cari tugas Ibu, dengan Ibu melihat file seperti ini, pasti Ibu bingung. Nah, nanti kalian coba tolong kalian rapihkan ya folder ini ya. Kalian susun menjadi beberapa folder dan subfolder. Nah, ini contohnya ya, seperti ini ya, Nak. Nanti bagaimana supaya dikategorikan menjadi satu folder yang rapi dan terstruktur. Oke, anak-anak, ayo kita bermain. Ibu punya kelihatan ya, Nak ya, layar Ibu ya. Terlihat, Bu. Terlihat, oke, sebentar. Di sini Ibu punya Jamboard. Nah, sama nih seperti tadi, Ibu punya beberapa loker, ada yang judulnya aplikasi, dokumen, gambar, video, musik, dokumen pengolah angka. Nah, sama Ibu punya beberapa filenya nih. Ada laskarpelangi.mp3, sidulthemovie.mp4, The Beatles, sampai juga ada arduino.exe, lalu ada One Piece episode sedih. Nah, ada juga hasil analisis soal. Ibu mau kalian bantu Ibu, yuk sama-sama kita kategorikan file-file yang Ibu punya menjadi folder yang sesuai dengan jenisnya. Ayo, silakan mulai. Oke, kita sudah melakukan kategorikan. Kita sudah mengkategorikan file-file tadi sesuai dengan fungsinya. Sekarang kita balik lagi. Sebentar, Ibu mau lanjut lagi presentasinya. Oke, sudah terlihat ya, Nak ya? Sudah, Bu. Oke, karena tadi Ibu sudah memberikan materi, kalian sudah menyaksikan video. Sekarang yuk mari sama-sama kita berkelompok. Nah, Ibu sudah punya daftar kelompoknya nih. Yang pertama, daily, berkelompok dengan Nanang dan Windy. Lalu, Rudy berkelompok dengan Lucy dan Dia. Oke, semuanya silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, kalau misalnya sudah berkelompok, boleh di-scan lagi nih barcode yang Ibu punya untuk melihat LKPD-nya. Oke, silakan ya, Nak ya. Oke, anak-anak, gimana LKPD-nya sudah dikerjakan? Kira-kira Sudah ada yang selesai, Bu. Oke, sudah selesai. Good. Jangan lupa ya, Nak ya, dalam mengerjakan LKPD tadi, diperhatikan dengan betul langkah kerjanya. Jika kalian butuh membuat subfolder, silakan dibuat. Nah, kemudian sini juga ada referensi bacaan, kurang lebih sama dengan yang tadi ada di Google Site-nya. Lalu kalau sudah selesai, sebelum kita ada tes formatif nih, mungkin kalian bisa presentasi dulu. Dimulai dari kelompoknya Rudy, sudah siap? Siap, Bu. Siap, oke. Silakan kita simak dulu ya anak-anak presentasi dari kelompok Rudy. Oke, good. Terima kasih Rudy sudah mempresentasikan bersama kelompoknya, sangat bagus sekali. Nah, mungkin kira-kira nih menurut teman-teman ada nggak sih yang bingung, yang masih kurang, ataupun tanggapannya dari hasil presentasi kelompok Rudy? Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu? Oke, sudah jelas ya kalau gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya nanti yang maju adalah kelompoknya Deli. Oke, terima kasih Nak. Jadi semuanya sudah memberikan
tanggapannya, sudah presentasikan hasil diskusinya, sangat bagus sekali. Mungkin nanti ke depannya kita bisa lebih detail lagi ya Nak ya, dalam mengkategorikan file dan folder. Tapi semuanya Ibu rasa sudah sangat cukup baik, good, pintar anak-anak Ibu, lebih dieksplor lagi nanti. Oke, Nak, kenapa sih Nak? Tadi tuh Bu, saya tuh bingung Bu, saya punya banyak file gitu. Kenapa sih Bu kita harus mengkategorikan gitu? Kan kita juga nggak akan buka file itu Bu setiap hari gitu. Nah, kalau misalnya mungkin sekarang ini kalian tidak butuh file-file itu, tapi kalau nanti kalian bekerja di bidang administrasi, percaya sama Ibu, kalian akan pusing kalau file-file yang kalian punya tidak dikategorikan sesuai dengan foldernya, folder sesuai kategorinya. Kalian akan pusing, karena kalau sekarang mungkin cuma ada 5 tugas, cuma ada 3 tugas, gitu. Tapi nanti saat kalian kerja jadi admin, itu akan banyak sekali, Nak, data-data yang kalian akan miliki. Nah, itu jadi ya kegunaannya pembelajaran kita hari ini, supaya kalian bisa mengelola file dan folder terbiasa dari sekarang, meskipun masih kelas 7. Oke, anak-anak, seperti yang tadi Ibu bilang, yuk sama-sama kita scan lagi, kita mengerjakan tes formatif. Nah, kalau sekarang individu ya Nak ya, meskipun kalian duduknya dekat sama kelompok, tapi kerjakan sendiri-sendiri. Oke, boleh di-scan, waktu yang Ibu berikan adalah 10 menit. Kalau ada yang kurang jelas di soal, boleh kalian bertanya kepada Ibu. Oke, silakan anak-anak dikerjakan. Oke, sudah selesai ya Nak? Oke, saya rasa Sudah selesai, Bu. Oke, good. Materi hari ini saya rasa udah selesai, tapi saya mau tanya nih, ada yang masih kurang jelas nggak ya? Ada yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan hari ini? Sudah paham, Bu? Jelas, Bu. Oke, pinter-pinter. Emang ini kelas 7 set, top. Udah paham semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa nempel terus nih di kepala kita, dan bisa kita praktekkan terus saat kita membutuhkannya. Oke, anak-anak Ibu, kesimpulannya Ibu tutup dulu. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini yang bisa memberikan, akan Ibu berikan nilai tambahan. Ayo, siapa Saya, yang Bu. mau menentukan? Boleh, silakan. Hari ini kita belajar tentang folder, Bu, agar mudah mencari. Jadi filenya disimpan dengan rapi dalam folder. Oke, good. Terima kasih, Deli. Bagus banget kesimpulannya. Ada yang lain yang ingin menambahkan mungkin? Atau sudah cukup kesimpulan yang diberikan oleh Deli? Sudah ya? Berarti yang dapat nilai tambah hanya Deli saja nih. Oke, kalau kayak gitu, Ibu sedikit simpulkan lagi. Jadi, untuk apa membuat dan mengelola file ini? Supaya dapat memudahkan kita saat mencari file dan bisa lebih efisien. Oke, Nak, kita masih punya waktu 5 menit. Ibu mau minta tolong sama kalian, sama-sama yuk kita refleksi kira-kira dari pembelajaran hari ini, kurangnya apa, kemudian apa yang harus ditambahkan untuk pembelajaran berikutnya. Yuk, tolong lagi di-scan barcode-nya, kerjakan refleksi yang Ibu berikan di sisa waktu kurang lebih 3 menit ya, Nak ya. Silakan. Oke, saya rasa sudah selesai nih semuanya. Tugasnya sudah dikumpul semua, refleksinya sudah dikerjakan semua. Nah, untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian buka di Google Site tadi. Ada materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu materi Microsoft Word. Ya, pasti kalian penasaran nih, pengen coba ngetik-ngetik di Microsoft Word, pengen coba bikin cerita, curhat di Microsoft Word. Nah, boleh kalian kepoin dulu, nanti minggu depan saat pelajaran informatika lagi, kita sama-sama bahas dan belajar, juga diskusi kayak hari ini. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan Ibu dalam mengajar hari ini. Boleh mungkin ditutup, dibantu sama dia untuk pimpin doa. Oke, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih dia dan teman-teman semuanya. Tetap semangat, lanjut belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu. Oke, terima kasih Bu Deli dan teman-teman semua. Baik, terima kasih Bu Lydia. Luar biasa sekali praktek mengajarnya. Ya, Bu, Bapak Ibu. Jelas banget, Bu. Jelas, Bu. Oke, saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7C. Selamat pagi, Bu. Oke, good. Semuanya udah semangat nih. Udah siap untuk belajar informatika hari ini?
Siap, Sudah, Bu. Bu. Sudah siap, Bu. Nih kayaknya ada yang masih belum siap nih. Saya mau minta tolong sama sama Nanang mungkin untuk pimpin doa di kelas ini. Bisa Nanang? Bisa, Bu. Bisa. Oke, terima kasih Nanang. Minta tolong dibantu teman-temannya disiapkan dan baca doa. Silakan. Siap, Bu. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Nanang. Semuanya sudah siap, sudah ganteng, sudah cantik. Coba dilihat lagi sebelah kanan kirinya ada sampah atau enggak. Kemudian atributnya sudah lengkap atau belum? Bukunya sudah siap atau belum? Ayo, kalau sudah semuanya, Ibu mau share materi ya. Komputer depan kalian juga sudah nyala, jadi kalian sudah bisa mulai untuk belajar. Ibu share materi dulu ya, Nak. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat, alhamdulillah. Baik, Nak. Jadi, materi kita hari ini, seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang folder dan file. Ya, sebelumnya kita review dulu yuk pelajaran kita di minggu sebelumnya. Kita sudah belajar tentang perangkat antarmuka pengguna. Salah satunya itu ada graphic user interface. Kemarin di tugas latihannya juga sudah saya singgung sedikit nih tentang objek dan fungsi yang ada di File Explorer. Saya mau minta tolong mungkin sama Deli bisa menyebutkan nggak contohnya yang sudah kita pelajari kemarin? Contohnya kemarin kita belajar tentang icon gunting, Bu. Itu Oke, untuk fungsinya file, folder, atau file. Oke, terima kasih Deli. Berarti Deli semalam udah belajar ya, masih mereview materi minggu lalu. Oke, good teman-teman. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu mau kasih sedikit suplemen nih. Tapi bukannya Ibu mau nyuruh kalian minum vitamin, tapi supaya kita bisa lebih semangat lagi, Ibu mau ngasih kata-kata mutiara sedikit ya. Hal hebat tercipta dari rangkaian hal kecil yang disusun bersama-sama. Jadi, kalian jangan kecewa, jangan patah semangat kalau kalian hanya bisa melakukan hal kecil. Karena hal kecil itu jika dirangkai, maka akan menjadi hal hebat yang bisa menjadi bekal kalian. Nah, kutipan ini diambil dari Vincent van Gogh. Oke, anak-anak semuanya masih semangat ya? Masih, Bu. Oke, masih Semangat, semangat. Bu. Baik, nah sebelum belajar nih, Ibu juga mau mensugesti kalian nih. Ayo sama-sama kita kosongin dulu gelas kita, supaya kita bisa isi lagi gelas kita dengan isi yang baru ya, dengan materi yang baru, dengan ilmu yang baru. Karena kalau gelas kalian masih penuh, Ibu tuangin air lagi, nanti yang ada airnya tumpah ya. Jadi sama-sama yuk, meskipun Bu saya udah paham Bu, gitu Bu saya udah tahu, yuk sama-sama kita kosongin lagi gelasnya supaya kita bisa dapat ilmu yang baru hari ini. Oke, anak-anak, apa sih yang kita mau pelajari hari ini? Yang pertama, Ibu mau kalian setelah belajar ini bisa menjelaskan pengertian file dan folder dengan benar. Yang kedua, Ibu mau kalian bisa menganalisis struktur folder yang benar. Dan yang ketiga, Ibu mau kalian bisa membuat folder secara terstruktur pada aplikasi File Explorer. Nah, anak-anak Ibu punya pertanyaan nih. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat loker? Yang kedua, perlu nggak sih kita meletakkan barang-barang di loker sesuai dengan kategorinya? Mungkin Windy bisa jawab nggak pertanyaan Ibu yang pertama? Windy pernah nggak sih ngelihat loker? Ada, Bu. Sering, Bu. Pernah. Oke, Biasanya Windy di kalau ruang lihat guru. loker di mana, Nak? Di ruang guru, Bu. Tempat Di ruang guru. guru. Oke. Nah, terus Windy, kalau di loker yang ada di ruang guru, biasanya isinya apa sih, Windy? Biasanya sih kalau saya lihat dari jauh kadang isinya keperluan guru, Bu. Kayak buku-buku Oke, pembelajaran, berarti terus ada spidol. buku. Ya, betul. Oke, saya mau tanya lagi nih sama Elita. Elita, di rumah Elita ada loker nggak? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke deh. Nah, kira-kira kalau kita punya loker di rumah isinya apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin nggak sih loker di rumah tuh saya isi kasur? Enggak, Bu. Nggak Tidak, Bu. muat. Kalau saya isi kulkas mungkin nggak ya? Nggak Nggak, bisa, Bu. Bu. Nggak Tidak bisa. muat, Bu. Oke,
Jadi paling kalau loker, saya bisa isi sama buku, sama kertas, mungkin juga bisa saya isi sama kerudung-kerudung, sama sapu tangan gitu ya. Betul nggak? Bisa nggak Iya, kalau barang-barang itu? betul. Bisa, Bu. Bu. Bisa taruh Indomie juga, Bu. Indomie, oke, Di stok rumah untuk saya sebulannya ya, naruh Lita ya. sepatu di loker, Bu. Oke, nah sekarang saya mau tanya lagi, barang-barang yang saya sebutin tadi, kira-kira boleh nggak sih saya campurin dalam satu loker? Misalnya saya taruh tadi Indomie, saya taruh tugas-tugas saya, kemudian saya taruh kerudung dalam satu loker. Kira-kira gimana kalau saya ngelakuin itu, Nak? Nanti boleh, ribet Nggak Bu. nyarinya, boleh, Bu. Bu. Nggak Nah, nanti boleh. kalau Campur saya jadinya, Bu. mau cari kerudung, saya buka loker yang ada Indomie, kemudian kulkas ya, jadi saya harus nyarinya susah gitu. Oke, good. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar nih, Nak. Ini gambar apa ya? Ayo, Loker ada yang besi, tahu ini Bu. gambar apa? Apa, Nak? Gambar loker, Bu. Oke, Loker good. besi, Bu. Gambar loker, betul. Nah, kalian bisa lihat ya, Nak, ya, di loker itu ada beberapa laci. Betul kan ya? Ada 3 laci di dalam situ. Nah, tentunya laci-laci ini masing-masing punya kategori yang berbeda. Beda. Misalnya, Ibu punya loker di ruang guru, di laci paling atas isinya file-file dari kelas 7A. Kemudian yang tengah file-file di 7B. Kalau Ibu campur, lalu Ibu mau cari file 7A, nah jadinya Ibu membutuhkan waktu yang lebih lama. Itulah gunanya kita harus mengkategorikan file-file kita sesuai dengan kategorinya dalam satu folder. Oke, selanjutnya, Nak, Ibu punya masalah nih. Kalian bisa nggak sih mecahinnya? Gimana caranya buat kita mengelola folder dan file supaya terstruktur? Jadi saat kita mau mencari, itu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Nah, dari sekarang coba deh kalian pikirin, kira-kira gimana ya caranya gitu, sambil nanti Ibu akan bentuk kelompok diskusi untuk kita bisa mecahin masalah ini. Oke, Nak, bahan belajar hari ini bisa kalian keluarin handphone kalian, kemudian kalian scan barcode atau masukin link yang ada di layar ini. Kalian bisa nanti mungkin di rumah atau minggu depan kalian mau ingat-ingat lagi materinya, kalian bisa buka di Google Site ini ya. Oke, udah di-scan anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Good. Bu. Di-scan boleh dibintangin dulu ya. Nah, selanjutnya nih, Nak, Ibu mau ngejelasin sedikit tentang 3 komponen penting dalam file manager. Yang pertama itu ada folder. Apa sih folder itu? Nah, di sini udah ada tulisannya ya, Nak ya, udah dijawab. Folder itu adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan sebuah file elektronis atau folder lain. Nah, mungkin menurut kalian nih ada yang masih bingung, Bu, file elektronis itu apa sih? Nah, ada lagi pertanyaan di sebelahnya. Apa itu file elektronis? Yang kita tahu kan kalau file itu ya data-data, Bu, gitu kan. Nah, penjelasannya itu adalah file yang diciptakan oleh komputer atau ponsel atau mungkin perangkat elektronik lain yang digunakan untuk menyimpan data secara diskrit pada alat penyimpanan elektronis. Nah, yang dimaksud diskrit di sini adalah data digital ya, Nak ya. Oke, selanjutnya dalam file elektronis itu ada yang namanya ekstensi. Apa sih ekstensi? Coba Rudi bisa bantu Ibu nggak? Kira-kira Rudi tahu ekstensi itu apa? Tahu, Bu? Iya, ada bacaannya ya Rudi ya? Iya, Bu. Oke, boleh tolong Ibu bacain Rudi? Ekstensi adalah nama pendek setelah tanda titik di akhir nama file, Bu. Oke, betul. Tanda titik setelah di akhir nama file. Bu, saya itu kalau ngetik Microsoft Word, saya simpen namanya tugas 1. Tapi pas saya mau buka, tulisannya jadi tugas 1 titik DOC. Betul nggak? Nah, Bu, DOC-nya dari mana ya? Saya kan nggak nambahin DOC. Nah, itu namanya ekstensi, Nak. Jadi secara otomatis, kalau kita menyimpan suatu file, itu belakangnya akan muncul ekstensi sesuai jenis file yang kita buat. Selanjutnya, Ibu punya video nih, Nak. Yuk sama-sama kita simak dulu bagaimana caranya mengatur folder dan file supaya bisa rapi. Di bahan ajar tadi juga sudah ada ya. Mungkin kalau sekarang kalian nggak sempat tonton sampai habis, nanti bisa kalian simak lagi video ini. Oke, videonya sudah selesai kita simak bareng-bareng. Sekarang pengelolaan folder dan file. Jadi, membuat dan mengelola file dalam folder yang terstruktur itu bisa menjadikan proses pencarian file bisa lebih mudah dan efisien.
Seperti yang tadi sudah saya contohkan, kalau saya menaruh kerudung, Indomie, kemudian misalnya sapu tangan dan lain-lain dalam satu loker, kalau saya mau cari lagi pasti saya kesulitan. Beda halnya saya menaruh kerudung dalam satu loker, lalu kertas dalam satu loker. Saat saya mau cari barang tersebut, saya tahu itu lokernya nomor berapa, saya tinggal buka dan saya ambil barangnya. Oke, selanjutnya Nak, Ibu punya contoh nih. Nah, ini contoh beberapa file yang Ibu punya. Di sini kalau kalian lihat, ini type ini adalah ekstensinya ya, adalah jenis filenya ya. Yang pertama ada Ares, ini application, Balonku, Bruno Mars, ada IDM, ada keluargaku, dan lain-lain. Nah, ini kan masih dalam bentuk yang campur ya, Nak ya. Di dalam folder ini isinya macam-macam. Mulai dari aplikasi Ares, aplikasi IDM, sampai dengan ada foto Naruto. Nah, kalau misalnya Ibu mau cari tugas Ibu, dengan Ibu melihat file seperti ini, pasti Ibu bingung. Nah, nanti kalian coba tolong kalian rapihkan ya folder ini ya. Kalian susun menjadi beberapa folder dan subfolder. Nah, ini contohnya ya, seperti ini ya, Nak. Nanti bagaimana supaya dikategorikan menjadi satu folder yang rapi dan terstruktur. Oke, anak-anak, ayo kita bermain. Ibu punya kelihatan ya, Nak ya, layar Ibu ya. Terlihat, Bu. Terlihat, oke, sebentar. Di sini Ibu punya Jamboard. Nah, sama nih seperti tadi, Ibu punya beberapa loker, ada yang judulnya aplikasi, dokumen, gambar, video, musik, dokumen pengolah angka. Nah, sama Ibu punya beberapa filenya nih. Ada laskarpelangi.mp3, sidulthemovie.mp4, The Beatles, sampai juga ada arduino.exe, lalu ada One Piece episode sedih. Nah, ada juga hasil analisis soal. Ibu mau kalian bantu Ibu, yuk sama-sama kita kategorikan file-file yang Ibu punya menjadi folder yang sesuai dengan jenisnya. Ayo, silakan mulai. Oke, kita sudah melakukan kategorikan. Kita sudah mengkategorikan file-file tadi sesuai dengan fungsinya. Sekarang kita balik lagi. Sebentar, Ibu mau lanjut lagi presentasinya. Oke, sudah terlihat ya, Nak ya? Sudah, Bu. Oke, karena tadi Ibu sudah memberikan materi, kalian sudah menyaksikan video. Sekarang yuk mari sama-sama kita berkelompok. Nah, Ibu sudah punya daftar kelompoknya nih. Yang pertama, Daily, berkelompok dengan Nanang dan Windy. Lalu, Rudy berkelompok dengan Lucy dan Dia. Oke, semuanya silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, kalau misalnya sudah berkelompok, boleh di-scan lagi nih barcode yang Ibu punya untuk melihat LKPD-nya. Oke, silakan ya, Nak ya. Oke, anak-anak, gimana LKPD-nya sudah dikerjakan? Kira-kira Sudah ada selesai, Bu. Oke, sudah selesai. Good. Jangan lupa ya, Nak ya, dalam mengerjakan LKPD tadi, diperhatikan dengan betul langkah kerjanya. Jika kalian butuh membuat subfolder, silakan dibuat. Nah, kemudian sini juga ada referensi bacaan, kurang lebih sama dengan yang tadi ada di Google Site-nya. Lalu kalau sudah selesai, sebelum kita ada tes formatif nih, mungkin kalian bisa presentasi dulu. Dimulai dari kelompoknya Rudy, sudah siap? Siap, Bu. Siap, oke. Silakan kita simak dulu ya anak-anak presentasi dari kelompok Rudy. Oke, good. Terima kasih Rudy sudah mempresentasikan bersama kelompoknya, sangat bagus sekali. Nah, mungkin kira-kira nih menurut teman-teman ada nggak sih yang bingung, yang masih kurang, ataupun tanggapannya dari hasil presentasi kelompok Rudy? Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu? Oke, sudah jelas ya kalau gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya nanti yang maju adalah kelompoknya Deli. Oke, terima kasih Nak. Jadi semuanya sudah memberikan tanggapannya, sudah memberikan presentasikan hasil diskusinya, sangat bagus sekali. Mungkin nanti ke depannya kita bisa lebih detail lagi ya Nak ya, dalam mengkategorikan file dan folder. Tapi semuanya Ibu rasa sudah sangat cukup baik, good, pintar anak-anak Ibu, lebih dieksplor lagi nanti.
Oke, Nak, kenapa sih, Nak? Tadi tuh, Bu, saya tuh bingung, Bu. Saya punya banyak file gitu. Kenapa sih, Bu, kita harus mengkategorikan gitu? Kan kita juga nggak akan buka file itu, Bu, setiap hari gitu. Nah, kalau misalnya mungkin sekarang ini kalian tidak butuh file-file itu. Tapi kalau nanti kalian bekerja di bidang administrasi, percaya sama Ibu, kalian akan pusing kalau file-file yang kalian punya tidak dikategorikan sesuai dengan foldernya, folder sesuai kategorinya. Kalian akan pusing, karena kalau sekarang mungkin cuma ada 5 tugas, cuma ada 3 tugas, gitu. Tapi nanti saat kalian kerja jadi admin, itu akan banyak sekali, Nak, data-data yang kalian akan miliki. Nah, itu jadi ya kegunaannya pembelajaran kita hari ini, supaya kalian bisa mengelola file dan folder terbiasa dari sekarang, meskipun masih kelas 7. Oke, anak-anak, seperti yang tadi Ibu bilang, yuk sama-sama kita scan lagi, kita mengerjakan tes formatif. Nah, kalau sekarang individu ya, Nak, ya, meskipun kalian duduknya dekat sama kelompok, tapi kerjakan sendiri-sendiri. Oke, boleh di-scan, waktu yang Ibu berikan adalah 10 menit. Kalau ada yang kurang jelas di soal, boleh kalian bertanya kepada Ibu. Oke, silakan anak-anak dikerjakan. Oke, sudah selesai ya, Nak? Oke, saya rasa Sudah materi selesai, hari Bu. Oke, good. Materi hari ini saya rasa udah selesai, tapi saya mau tanya nih, ada yang masih kurang jelas nggak ya? Ada yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan hari ini? Sudah paham, Bu? Jelas, Bu. Paham, Bu. Oke, pinter-pinter. Emang ini kelas 7 set, top. Udah paham semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa nempel terus nih di kepala kita, dan bisa kita praktekkan terus saat kita membutuhkannya. Oke, anak-anak Ibu, kesimpulannya Ibu tutup dulu. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini yang bisa memberikan, akan Ibu berikan nilai tambahan. Ayo, siapa Saya, yang mau Bu. menyimpulkan? Boleh, silakan. Hari ini kita belajar tentang folder, Bu, agar mudah mencari. Jadi filenya disimpan dengan rapi dalam folder. Oke, good. Terima kasih, Deli. Bagus banget kesimpulannya. Ada yang lain yang ingin menambahkan mungkin? Atau sudah cukup kesimpulan yang diberikan oleh Deli? Sudah ya? Berarti yang dapat nilai tambah hanya Deli saja nih. Oke, kalau kayak gitu, Ibu sedikit simpulkan lagi. Jadi, untuk apa membuat dan mengelola file ini? Supaya dapat memudahkan kita saat mencari file dan bisa lebih efisien. Oke, Nak, kita masih punya waktu 5 menit. Ibu mau minta tolong sama kalian, sama-sama yuk kita refleksi kira-kira dari pembelajaran hari ini, kurangnya apa, kemudian apa yang harus ditambahkan untuk pembelajaran berikutnya. Yuk, tolong lagi di-scan barcode-nya, kerjakan refleksi yang Ibu berikan di sisa waktu kurang lebih 3 menit ya, Nak, ya. Silakan. Oke, saya rasa sudah selesai nih semuanya. Tugasnya sudah dikumpul semua, refleksinya sudah dikerjakan semua. Nah, untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian buka di Google Site tadi. Ada materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu materi Microsoft Word. Ya, pasti kalian penasaran nih, pengen coba ngetik-ngetik di Microsoft Word, pengen coba bikin cerita, curhat di Microsoft Word. Nah, boleh kalian kepoin dulu, nanti minggu depan saat pelajaran informatika lagi, kita sama-sama bahas dan belajar, juga diskusi kayak hari ini. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan Ibu dalam mengajar hari ini. Boleh mungkin ditutup, dibantu sama dia untuk pimpin doa. Oke, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih dia dan teman-teman semuanya. Tetap semangat, lanjut belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu. Oke, terima kasih Bu Deli dan teman-teman semua. Baik, terima kasih Bu Lydia. Luar biasa sekali praktek mengajarnya.